5 tahun awal pernikahan aja pokoknya itu fase-fase kritis. Kalau kebiasaan kematangan dalam berinteraksi di rumah tangganya nggak beneran dibangun kebiasaannya, biasanya ngulang apa yang terjadi pada orang yang bilang bahwa aku tuh nggak suka dijadikan pilihan karena dia bertahan. Padahal dia kan punya pilihan, kan dia boleh buat pergi kan. Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang betul-betul dibangun hanya berdua. Wah, salah itu masalah guru. Atau secara tempat tinggal pun berdua tanpa ada pihak ketiga. Wah, Udah salah guru itu mah. Kang, udah ada lagi nih beberapa curhat yang masuk. Dit, aku Sejak baru tahu ya. Hah? Pas lihat beberapa video ternyata yang komen banyak ya. Banyak, lumayan. Di YouTube banyak, di IG Nakomo. Waduh, kalau IG mah itu mah udah masuk notifikasi Udah. kan. Pas aku lihat itu yang di apa namanya? Di komen. Oh, ternyata orang-orang tuh pada antusias ya sama Iya. podcast kita. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata Nah, sekarang ada apa tuh? kepake. Kepake. Kan terakhir mah 3 curhatnya ya. Mm. Sekarang udah ada 11. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Di link form curhat. Mm-mm. Kita bacain ya. Gimana? Curhatan dari nggak ada namanya, Ding. Oke. Saya sudah 3 tahun menikah. 3 tahun. Tetapi saya banyak terdistraksi oleh permasalahan yang dihadapi orang tua. Karena komunikasi di antara keduanya sangat buruk. Keduanya tuh orang tua berarti. Oke. Mereka menjadikan saya tempat curhat dan comlang. Comlang tuh apa ya? Comblang tuh yang mungkin yang mendamaikan kali kan. Oh, iya, Sebenarnya iya. kan comblang mah orang yang kemudian menjodohkan, mak comblang. Comlang, iya. Nah, terkadang saya merasa berat dan kewalahan untuk mendengarkan cerita dari orang tua karena terkadang terjadi KDRT. Oh. Saya sekarang tinggal bersama suami dan jauh dari orang tua. Sesekali adik-adik saya pun suka bercerita mengenai KDRT yang terjadi. Pikiran saya terkadang tidak bisa fokus karena khawatir terhadap kondisi orang tua, terutama ibu. Ibu saya selalu mengeluhkan ingin bercerai, tetapi beliau suka bimbang karena banyak yang dipikirkan. Gitu katanya kan. Aduh. Berarti dia jadi tempat sampahnya banyak orang ya? Iya. Dan dia memang punya concern yang luar biasa sama orang tuanya ya. Iya, Cuman iya. gini. Ada dari kalimat itu ada yang dari kalimatnya yang pertama tuh, kalimat pertama kalimat utama. Dia ngerasa terdistraksi. Jadi sebenarnya dia merasa bersalah. Rasa bersalah yang pertama tuh Iya. karena bisa jadi pernikahannya nggak optimal. Mungkin Oke. dia nggak bisa serius melayani suami misalkan, atau nggak pernah benar-benar bisa fokus dan serius untuk mengoptimalisasi pernikahannya. Padahal baru 3 tahun. Iya. Nah, gara-gara tadi mungkin ada cerita-cerita yang ternyata cerita-cerita tentang orang tuanya itu juga dia nggak bisa beneran fokus di situ. Jadi fokusnya kemana-mana ya dia ya. Ini menarik, Dit. Ada fenomena namanya itu, jadi aduh kok aku lupa, tiba-tiba ngeblank. Mirip overthinking tapi bukan overthinking. Oke. Jadi semua serba kepikiran tapi nggak ada yang dilakukan. Saking ngerasa dua-duanya sama-sama urgent. Oh. Aku lupa nama, aduh kok tiba-tiba ngeblank nama. Tapi bukan overthinking kan? Iya, Kalau iya, overthinking iya. mah di satu waktu semua ide bermunculan tuh. Itu namanya overthinking. Ini mah gini. Ini penting, aku pikirin, tapi aku nggak lakuin. Oke. Ini juga penting, aku pikirin, tapi juga nggak aku lakuin. Nah, contohnya apa tadi? Nah, Iya, di kasus si iya, teman iya, kita iya. ini, sahabat kita ini, rumah tanggaku penting. Aku harus bangun, eksplorasi, optimalisasi. Tapi aku malah sibuk mikirin orang tua Orang tua. aku, terutama si mama. Tapi juga nggak ngelakuin apa-apa di sini. Ini enggak, Iya. itu enggak. Nah, aku lupa nama fenomenanya. Jadi tidak bisa memprioritaskan gitu ya. Nah, yang terpenting itu sebenarnya bukan di pikirannya, tapi apa-apa yang udah bisa dilakukan dan evaluasi di situ. Jadi beberapa tokoh tuh tiba-tiba ngeblank ya, lupa namanya. Pokoknya, fenomenanya itu tokohnya itu yang Snyder. Oke. Masih ada hubungannya sama confirmation bias. Jadi Snyder sama Bill Swan. Jadi kalau kita kemudian mikirin sesuatu, ada di dalam 2 dilema yang membuat dua-duanya sama-sama penting,
Maka yang perlu dilakukan adalah memulai untuk melakukan hal yang paling mudah dulu. Memulai untuk melakukan Hal yang paling mudah di mana-mana. Misalkan gini, aduh aku terdistraksi terus rumah tangga aku nih, gara-gara aku mikirin. Coba ya udah lakukan yang paling mudah di rumah tangga apa. Oke, misalkan nyiapin sarapan kemudian atau yang paling mudah gini, nanya ke suami aja tentang cerita itu, ngebagi beban aja ke suami. Aku perlu gimana, itu kan juga langkah yang paling mudah. Iya. Tapi kan sama kayak obrolan kita waktu di podcast sebelumnya, aku kan nggak enak, takut tambah masalah, udah sama suami kerja nggak keurus, aku malah nambahin masalah. Nah itu juga nggak boleh. Iya. Upayanya adalah melakukan hal yang paling mudah di sini. Dan juga nih, kalau sekarang sama orang tuanya udah jauh, ya apa yang bisa dilakukan dari jauh? Apa yang kemudian bisa dilakukan, diupayakan sebagai solusi? Misal ngajak rutin mamah, misalkan mamahnya kalau misalkan ternyata ada KDRT di sana, untuk sesekali nginep. Dengan alasan bantu ini, bantu itu di rumah, bantu apa. Kalau ternyata memang jauh, atau ya gimana ya, kalau KDRT itu teman-teman udah masuk KDRT mah itu mah udah kriminalitas. Dia udah masuk undang-undang, dia nggak boleh dilakukan. Dan kalau terjadi, terlepas dari itu, apapun itu alasannya, itu mah udah bentuk kriminalitas lagi. Bisa dipolisikan ya. Bukan urusan domestik, itu urusan negara. Makanya sebenarnya kalau ada kekerasan KDRT itu kan ada 4 tuh. Finansial juga bisa masuk tuh, nggak boleh, itu tuh pelanggaran juga. Gak kasih nafkah gitu ya, finansial. Ya nggak ngasih nafkah, menyembunyikan nafkah, sengaja nggak ngasih tahu gitu. Itu juga kekerasan. Iya. Terus kekerasan mental ya, mendiamkan, silent treatment juga termasuk. Kekerasan fisik apalagi sama verbal. Nah 4 kekerasan ini yang kemudian penting untuk dipahami bahwa itu tuh udah masuknya ranah pidana sebetulnya. Gitu. Makanya sulit untuk bisa tenang di dunia yang sibuk. Karena nggak paham bagaimana caranya membangun keluarga. Nggak paham bagaimana caranya membangun keluarga. Masuk. Ini juga ada hubungannya sama obrolan kita di KLP kemarin Kang ya, tentang kesiapan dan kematangan dalam menikah ya. Betul. Ya, karena nggak punya kebiasaan yang menumbuhkan program-program yang memang mematangkan emosional, mematangkan sosial, dan finansial. Jadi makanya kebingungan ketika sudah masuk ke dalam pernikahan. Iya, gitu. Karena nggak punya jadi gini, kebiasaan di rumahnya sebelumnya adalah mungkin mendamaikan, melerai, atau juga kemudian menolong. Nah, dia nggak sempet, kebayang nggak? Itu kan kebiasaan bagus sih. Cuman kan itu kebiasaan yang kalau pakai garis mah berarti dari minus ke 0 kan? Oh iya. Ada kekerasan, aku yang mendamaikan. Berarti kan dari minus ke 0 tuh. Ada sakit hati, ada kemarahan, yang melerai, mencoba untuk menenangkan, itu kan dari minus ke 0, kan capek tuh. Iya. Sementara atau capek menguras energi tapi yang paling penting tuh apa coba? Belum tuntas. Belum tuntas tuh gimana tuh maksudnya? Karena goalsnya kan bukan dari minus ke 0. Tapi 0 ke plus kan bertumbuh. Iya. Gitu. Nah ini kebiasaannya. Jadi gini, belum sempat benar-benar merasakan bertumbuh. Yang barangkali si sahabat kita ini punya ekspektasi ketika menikah itu pengen bertumbuh. Iya. Malah itu tadi kok aku jadi minus ke 0 terus ya kerjaan. Kapan tumbuhnya? Makanya tadi kalimat awal penyesalan itu mungkin salah satunya itu. Aku belum merasakan benar-benar bertumbuh nih di dalam rumah tangga. Udah 3 tahun. 3 tahun itu sebenarnya fase-fase kritis rumah tangga sih. Karena kalau kata tokoh namanya Duval tuh kan ada tahapan perkembangan keluarga. 0 sampai 2 tahun itu kan fase berduaan. Tapi sebenarnya udah mulai punya anak tuh di 3 tahun awal. Nah ini tuh 5 tahun awal pernikahan aja pokoknya itu fase-fase kritis. Ngebentuk. Nah itu benar kata Adit tadi, kalau kebiasaan kematangan dalam berinteraksi di rumah tangganya nggak beneran dibangun kebiasaannya, biasanya ngulang apa yang terjadi pada orang tua. Dan yang ngomongin soal idealisasi itu malah udah mulai pelan-pelan luntur ya. Iya betul. Ini kok nggak sesuai dengan bayangan aku ya. Ini kok nggak sesuai dengan harapan aku ya. Makanya kemudian jadi potensi disolusinya bakal tinggi. Jadi idealisasi dalam pernikahannya tidak terjadi selama 3 tahun, itu lama loh. Kebayang kita punya ide soal yang kita punya ide tentang yang ideal.
seperti apa rumah tangga, pas menjalaninya 3 tahun loh. Kok enggak gitu ya? Iya, Tadi iya, iya. aku malah sibuk mikirin Hmm. sesuatu yang di luar kendaliku, dan itu pun dari minus ke nol. Iya, iya. Kan capek banget. Iya, iya. Nah makanya menurut aku mah fokus aja dari nol ke plus, tapi pelan-pelan dan mudah gitu. Nggak ngomongin yang minus terus, Iya, tapi iya, dari iya. nol ke plus tapi yang mudah. Tadi ke suami ngapain, itu aja dulu satu. Terus kedua, ke rumah apa yang dilakukan. Nah yang penting tuh bukan di pikirannya, tapi yang dilakukan, yang dievaluasi tuh. Iya. Aku harus gimana, ntar gimana, ya udah aja lakukan. Yang dievaluasi, Iya, iya, iya. yang dievaluasi, Objeknya udah jelas. yang dievaluasi hasil yang melakukan, Iya, betul. bukan aku harus ngapain, aku harus gimana, nanti gimana. Malah Yang tidak bukan mengambil tindakan apapun apa-apa, ya. Pusing betul, jadinya. capek Oke. di situ. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke yang berikutnya nih Kang, aku jadi penasaran. Kan berarti ketika kita membangun keluarga itu merupakan sebuah institusi baru ya? Ya, entitas Gitu baru, kan? Jadi betul. kan ya misalnya Iya, suami iya, iya. udah berada dalam institusi keluarga, Nah, iya, betul, istri betul. udah dalam satu institusi Ya, keluarga, bersatu nih, ya. itu menjadi sebuah institusi baru. Baru, Nah, betul. Seberapa sih pengaruh dari institusi lama ini? Seberapa sih ya pengaruhnya institusi-institusi lama ini, keluarga masing-masing ini berpengaruh dalam hubungan yang baru ini? Maksudnya gini ya, jadi suami kan bukan satu orang. Iya, Si suami ini kan berarti sama keluarganya dulu, begini kan. iya, Nah istri juga kan sama keluarganya dulu ya. iya. Maka ketika mereka bersatu, itu tuh bukan 2 orang yang begini kan. Iya. Tapi ini ikut nih. Betul. Nah sayangnya kan gak pada begini. Nah, Nah itu makanya kalau aku sih di 2-3 minggu awal tuh konsolidasi semua. Termasuk juga mestinya si suami juga paham bahwa istri itu punya bawaan orang tua yang sering bertengkar atau KDRT, kekerasan. iya. Karena kalau enggak, itu tuh ngasih tahu sebetulnya bahwa itu tuh bawaan juga loh. Bahwa walaupun pada pendiam, pada baik nih, dua-duanya pada soleh, kalau kemudian support system yang lainnya itu enggak kita satukan juga, maka mereka berdua punya potensi tadi yang aku bilang, mengulang hal yang sama. Gitu. Akhirnya kerjaan suami mendiamkan, kerjaan istrinya nih si sahabat kita yang Iya, cerita iya. juga mendiamkan suami kalau Iya, marah. iya. Akhirnya suami bingung, terus lama-lama meledak, nggak punya kontrol atas dirinya, melakukan kekerasan. Nah itu yang bahaya nih, makanya sahabat kita Iya, yang iya, curhat, mulai aja lakukan apa yang paling bisa mudah dilakukan, jangan dipikirkan, Easy and dilakukan. tangible aja. Easy and tangible, betul. Oke, siap-siap. Ya, jangan lupa dicatat kawan kita. Semoga bisa segera terselesaikan. Yes. Oke, yang kedua. Wah, ini agak panjang ya. Skip dulu deh yang panjang. Assalamualaikum, izin curhat. Teman saya bilang kalau dia merasa sendirian. Dia anak yatim yang bungsu dan ngurusin mamanya yang lagi sakit. Kakaknya sudah berkeluarga semua. Saya gak bisa temenin karena lawan jenis. Gimana ya? Terima kasih. Gimana? Saya Jadi- nggak bisa nemenin karena lawan jenis. Jadi mungkin dia merasa dia punya teman kan. Temannya ini ngerasa sendirian, gak punya teman. Oh. Nah, dan dia pun anak yatim bungsu yang ngurusin mamanya yang lagi sakit. Si teman kita yang curhat ini dia pengen nemenin sebenarnya. Tembak we atuh, padahal mah itu mah tembak aja. Langsung, alasan we. itu mah modus. Tapi jago tuh bikin konteksnya ya. Udah aja padahal mah aku merasa penting untuk bisa menyelamatkanmu kan gitu. Iya, iya. Nggak perlu bertele-tele. Tapi dia lawan jenis. Ya udah kalau gitu kan Iya. dijadikan sejenis. Maksudnya dalam pernikahan Iya. gitu. Oh, ini mah Dijadikan muhrim Iya, iya. lah. mencari ini aja ya, validasi. Cari validasi itu mah. Oke. Kan sebenarnya gini ya, kalau dia nggak peduli, nggak care, Ya ngapain juga. ngapain ya. dipikirin kan? Udah ya udah gitu. Kalau ya. udah peduli jangan kagok. all ya nggak? out. All out, jangan setengah-setengah. Iya. Sikat Pak Haji itu. Sikat. Ya, tapi ini nggak tahu yang ngechatnya perempuan laki-laki ya. Nah, Kayaknya bisa kelihatan nanti ya. Oke, next. Kang Zen, saya punya teman sekaligus guru ngaji. Usianya Teman? kurang punya Teman? teman Sekaligus guru ngaji. Oke, usianya kurang lebih 28 tahun. 28. Dulu kami oke. dekat sekali, sering curhat dan diskusi. Ini jadi curiga nih, sejenis apa lawan jenis ini? ya. Gara-gara yang cerita sebelumnya. Beberapa bulan terakhir beliau tidak responsif
Kan dulunya sering curhat nih, tapi sekarang beberapa bulan terakhir nggak responsif, WA nggak dibales, DM nggak dibales. Padahal saya sedang butuh bantuan. Asik. Saya pun sampai detik ini jadi kecewa dan tidak lagi dekat dengan beliau. Terakhir info yang saya tahu beliau sedang S2. Tapi IG beliau aktif dan bikin story kumpul dengan teman-temannya, sedangkan DM saya tidak dibalas. Aduh. Nah pertanyaannya, apakah sikap kecewa saya menunjukkan saya belum matang secara emosi? Jujur saya sedih ketika dijadikan opsi, bahkan tidak dianggap teman. Ya. Modus juga nggak ini kayak yang sebelumnya nggak? Nah teman-teman banyak yang kayak gitu ya, itu bukan berarti ketidakmatangan emosi. Justru kalau kita bisa mengelola rasa kecewanya wajar. Kenapa coba Dit? Ekspektasi. Dia punya ekspektasi bahwa si guru ngaji ini, sahabatnya ini, temannya ini akan selalu dekat sama dia. Kita anggap aja sesama jenis ya, maksudnya sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki gitu ya. Dan ternyata si temannya ini udah punya teman baru kan, circle baru, punya jejaring baru, dan ngerasa kamu ngomongin masa lalu aku nah gitu. Tapi kalau lawan jenis ya itu salah satu bentuk ghosting. Dan itu mah hal yang wajar teman-teman. Kalau misalnya sahabat kita yang curhat bilang, soalnya aku nggak suka jadi pilihan, ya makanya jangan menunggu, beraksi. Iya. Apa itu namanya? Ya mengambil inisiatif maksudnya. Nah, ngambil inisiatif untuk apa? Salah satunya untuk pergi. Jadi gini ya, orang yang bilang Dit, ini mah orang yang bilang bahwa aku tuh nggak suka dijadikan pilihan karena dia bertahan. Oke. Padahal dia kan punya pilihan. Orang yang nggak suka dijadikan pilihan itu adalah orang-orang yang bertahan. Ada orang yang bertahan. Oke. Kan dia boleh buat pergi kan? Yang nyuruh bertahan siapa? Iya. Nggak ada minta juga ya. Sahabat kita yang tadi curhat tuh, siapa yang nyuruh dia bertahan untuk berteman sama sang guru ngaji dan teman itu kan? Kan nggak ada yang nyuruh. Dan ada akadnya nggak bahwa kita akan berteman selamanya? Saya terima pertemanan. Iya kan nggak ada. Nah tadi balik lagi nih, setiap orang yang kemudian ngerasa nggak suka aku tuh jadi pilihan orang lain, biasanya dia yang memilih untuk bertahan. Ya tinggal tetapkan pilihan-pilihan lain, misalkan move on, pergi, kayak gitu. Cari teman lain. Betul. Gitu. Oke, siap. Jadi memilih teman kita. Nah, tiap kali podcast aku batuk terus ya, gatel. Aku pas nonton podcast, batuk kok. Ayo nanti. Sekarang juga, ya Allah. Panjang-panjang gini orang-orang curhat ya. Nggak apa-apa lah dibaca ini. Ngomong-ngomong soal batuk, mungkin ada yang mau endorse obat batuk. Apa gitu perusahaan obat batuk, silahkan. Oke, ini terakhir nih, curhat terakhir. Assalamualaikum, terima kasih sudah difasilitasi untuk bisa curhat. Asik. Semoga Sintesa Wellness selalu diberikan kemudahan dalam segala rencana dan capaiannya. Amin. Saya anak tunggal dan saya hanya tinggal berdua dengan ibu. Karena ayah sudah menikah lagi. Dan saat ini menghandle biaya sehari-hari sepenuhnya. Wah, sandwich nih. Saya sudah memiliki calon pasangan. Nice. Ini tapi semuanya curhatnya pada relasi semua banyak nih. Kan memang problem kita tuh relasional, Edun. Saya saat ini sudah memiliki calon pasangan, tapi dalam hati merasa dilema. Jika memang jodoh dan menikah, saya tidak bisa meninggalkan ibu sendirian. Sebelumnya saya sudah komunikasikan perihal ini dan alhamdulillah calon tidak keberatan jika nanti setelah menikah bawa ibu dan tinggal bersama. Tapi di sisi lain saya juga khawatir mendengar kajian soal pernikahan, terutama dari konseling pernikahan, bahwa pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang betul-betul dibangun hanya berdua. Wah, salah itu masalah guru. Atau secara tempat tinggal pun berdua tanpa ada pihak ketiga. Wah, udah salah guru itu mah. Salah guru itu mah. Menyikapi hal tersebut dan merenungi keadaan saya bingung, khawatir dan cemas gitu, karena pengennya mah rumah tangganya baik-baik aja katanya. Nah, saya paham maksud ahli konseling ini bahwa jika tinggal secara mandiri mungkin secara mandiri betul-betul berdua mungkin menghindari benturan-benturan atau konflik gitu. Jadi bingung gimana seharusnya saya bersikap. Tapi kalau dalam hati mah jujur gak mau meninggalkan mama sendirian. Iya tuh, bukan menghindari konflik mah pasti ada. Justru kita bisa mengelola konflik. Dari ini aja udah salah tadi kayaknya. Pernikahan dibangun berdua. Itu juga udah kurang tepat. Salah, mindsetnya adalah membangun keluarga mestinya mah. Tapi aku jadi curiga, tapi enggak ya, beda ya. Ini mah anak tunggal ya.
Iya kan? Enggak, bukan ya? Enggak, aku takutnya dia mirip sama yang kemudian cerita yang sebelumnya. Oh. Yang dia care sama seseorang, Iya, yang iya, tinggal iya, sama iya, orang iya, tuanya, iya. tapi kan itu mah Oh iya, anak tunggal. Saya anak yatim. tunggal dan hanya Enggak, yang tinggal sebelumnya berdua. mah kan yatim ya. Iya, yatim. Ini mah anak tunggal. Enggak, curiga jodoh sama yang itu. Apa ini? Beda ya, beda tuh. Ternyata dua orang itu curhat dengan kondisi yang berbeda. Iya, iya, iya. Gini teman-teman, kalau ya menikah itu bukan relasi dua orang, kita ngebangun keluarga, kita punya mamah baru, ayah baru, Iya, iya. support system yang bagus, yang bukan cuman baru tapi juga mengkayakan. Kan kalau baru belum tentu bikin kita Iya, kaya iya, kan iya. dan bahagia. Nah itu juga yang penting yang harus dipahami dan jangan pikir bahwa ketika kita menikah itu kita kemudian lepas dan meninggalkan orang tua kita. Enggak, justru menikah itu membantu kita untuk menjalankan peran sebagai anak dengan lebih baik. Oh, Gara-gara ada oke, pasangan kita. Oke, meskipun ini ya kan, meskipun kan katanya kan kalau istri mah berbakti ke suami. Enggak, tetap aja. Jadi relasi yang bagus itu, relasi pernikahan yang bagus itu adalah relasi yang kemudian gara-gara adanya dia, kita tuh sebagai anak jadi lebih punya bakti sama orang tua. Nah ini pernikahan yang kemudian sukses itu pernikahan yang kemudian orang tua tuh paham betul bahwa anaknya itu memang memuliakan orang tuanya. Dua-duanya ngebantu. Jadi gara-gara si suami, si istri itu jadi anak yang lebih baik sama Ya, orang tuanya. bukan malah memutus. Bukan malah memutus. Nah, istri yang baik adalah yang membuat si suami jadi anak yang lebih baik, bukan malah memutus. Makanya pernah waktu kemarin tuh waktu ngisi di Nurul Asri ada yang nanya, Kang, sebagai suami kan kajiannya kelas jadi suami tuh. Oh, yang kemarin itu ya. Kelas jadi pas Jumat malam. Terus, ada yang nanya kayak gini dan itu di like banyak. Pertanyaan kayak gini, Kang, sebagai suami kita lebih milih mana? Ibu atau istri? So aku bilang, nah itu tuh teman-teman lagi kena jebakan pikiran namanya tyranny of or. Tyranny of Or. Oh, OR. Oh iya, iya. Tirani. Oh iya, iya. Tirani iya, iya. atau. Iya, tirani. Gak Iya, ada iya. atau. Jadi dalam dua hal yang baik, jangan diataukan. Dan. Pakai dan. Jadi misalnya gini, lebih milih mana? Ayam, milih mana? Tahu apa tempe? Ya dua-duanya atau disanguan. Pakai nasi ya nggak, jangan atau. Ya kalau dua-duanya nikmat, sehat. Ya nggak? Istri, iya kan? Istri bener, ibu bener juga. Jangan atau dan. Semua literatur psikologi ini mah ya, yang ini bukan literatur dari Islam. Ini mah psikologi yang barat, yang kafir katanya. Nggak ada tuh or. Nggak ada or ya? Nggak ada or. Coba aja cek, referensi utamanya kan aku Pamela Regan, Ellen Berset, nggak pernah bilang or. Mattingly, Lewandowski nggak pernah bilang or, selalu N. Hubungan yang baik adalah hubungan yang membuat kita bersama pasangan dekat dengan orang tua makin dekat. Memang harus mandiri, maksudnya tuh nggak bergantung, tapi bukan berarti lepas. Nggak gitu. Jadi mandiri itu kita punya otonomi, artinya kita punya pilihan-pilihan sadar, kita punya kebebasan dalam memilih, tidak bergantung dan merepotkan orang lain, orang tua terutama. Itu betul, bukan berarti lepas dan akhirnya putus. Bukan aja, harus dipahami. Nggak ada. Nah makanya kalau tiap kali ada orang yang kemudian tadi membandingkan antara lebih pilih mana, apalagi istri-istri atau suami-suami yang bilang gitu, duhai istriku, kamu lebih milih mana, aku apa orang tuamu? Ya nggak bisa gitu tuh. Dan karena dua-duanya ada dalam balutan ridho Allah di situ, kayak gitu. Cacat pikir jadinya. Cacat pikir banget. Itu namanya tyranny of or. Jangan sampai masuk ke situ. Aku jadi dapat insight nih Kang. Karena ya recently aku juga lebih ini aku S2 dulu atau menikah dulu. Padahal dua-duanya sama baik dan why not berbarengan gitu ya. Enggak gitu enggak? Iya. Itu kan yang terjadi sama aku Dit waktu itu. Waktu aku kan S2. September tuh S2. September itu masuk S2, November nikah. Iya ya. Jadi S2 teh aku bareng. Makanya aku pas kan aku mah kelas cuma berlima. Makanya pas ada ke beberapa dosen aku minta izin. Boleh nggak aku bawa istri aku ke dalam kelas? Soalnya kasihan kalau dia sendirian di kosan. Boleh. Jadi kita di kelas ada berenam.
Jadi si Momom tuh ikut Si Momom belajar. ikut gratis. Luar biasa. Itu baik-baik itu dosen di UI itu. Nah, pulangnya kita pegangan tangan, suap-suapan. Iya. Jangan itu teh namanya tyranny of orbit. Tyranny of Love. Padahal kalau dua-duanya sama-sama baik mah kenapa enggak? Iya, jadi jangan bilang gini, nikah dulu, apa S2 dulu. Ya udah we sambil atuh. Mumpung calonnya juga. Udah. Teng teng.